1917 di salah satu negara jajahan Prancis, yaitu negara Senegal, Afrika, terlihat ada seorang pria bernama Bakari sedang mengembala sapi bersama putranya yang bernama Tierno. Siang itu selesai mengembala, mereka berdua pulang ke rumah. Meski desa tempat Bakari tinggal sangat miskin, tapi warga di sana hidup bahagia dan damai. Hingga akhirnya suatu malam Bakari dapat kabar bahwa tentara Prancis sedang dalam perjalanan menuju ke desanya untuk merazia para pemuda dewasa. Jika tentara Prancis menemukan ada pemuda dewasa, maka mereka pasti akan membawa paksa. Karena pada masa itu adalah masa-masa Perang Dunia Pertama, jadi Prancis membutuhkan banyak sekali prajurit untuk berperang melawan Jerman. Dan karena kekurangan tentara, Prancis pun membawa paksa anak-anak muda dari desa-desa negara jajahan untuk dididik jadi prajurit perang. Demi melindungi pemuda desa dari razia, Bakari serta para ayah lainnya berencana membawa putra mereka kabur keluar desa sebelum tentara Prancis tiba. Namun sayang, rencana mereka ketahuan. Tierno dan para pemuda lain tertangkap. Mereka lalu dibawa pergi ke kamp pelatihan militer Prancis yang berlokasi di Senegal. Waktu kembali ke desa, Bakari merasa bersalah dan minta maaf ke istrinya karena telah gagal melindungi Tierno. Mendengar itu, istrinya syok tapi tak bisa berbuat apa-apa. Melihat kesedihan di wajah sang istri, Bakari berjanji apapun yang terjadi, dia pasti akan membawa putra mereka pulang. Esok hari, Bakari menyusul ke kamp pelatihan militer Perancis. Ia berencana menyamar sebagai relawan yang ingin bergabung jadi prajurit perang. Di depan kamp pelatihan, setelah memastikan keberadaan Tierno, Bakari pun masuk mendaftar. Beruntung saat diseleksi, dia berhasil mengelabui petugas dengan berpura-pura mengaku usianya masih 30 tahun. Setelah melewati beberapa tes, Bakari dinyatakan lolos. Malamnya, waktu semua prajurit tidur, diam-diam Bakari membangunkan Tierno, kemudian mengajak para pemuda lain ikut kabur juga. Karena dianggap provokator, Tierno dan Bakari pun dihukum kurungan. 1 minggu berlalu, saat pelatihan perang selesai, semua prajurit dibawa ke negara Prancis. Sesampainya di benteng pertahanan Prancis, melihat ada banyak sekali prajurit gugur dalam peperangan, Bakari menyuruh Tierno sembunyi sementara dia akan mencari jalan untuk kabur. Saat sedang sembunyi, ada salah satu prajurit muda bernama Adam ikutan ngumpet juga bareng Tierno. Setelah berkenalan, mereka berdua jadi akrab. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba ada 2 prajurit senior menghampiri lalu memalak Tierno. Bukannya menolong, Adam malah kabur sendirian. Karena melawan, Tierno pun dikeroyok hingga babak belur. Dan semua uang sakunya habis dirampas. Tak lama kemudian, ada sersan berkulit hitam yang kebetulan lewat menemukan Tierno terkapar di tanah. Sersan itu bernama Salif. Salif lalu membawa Tierno ke bar. Di bar setelah diobati, Tierno bingung kenapa ada banyak tentara kulit hitam dan kulit putih saling akrab satu sama lain. Bahkan sekelas letnan pun mau bergaul dengan prajurit biasa. Di tengah kebingungan, seorang letnan bernama Kembrau menyapa. Ia menjelaskan di bar ini tak ada sistem hierarki. Seluruh prajurit derajatnya sama karena kita di sini berjuang bahkan mati bersama-sama. Dan yang terpenting, kita tak akan pernah meninggalkan teman. Kembrau lalu menawarkan bila berminat, Tierno boleh bergabung ke pasukan batalionnya. Mendengar itu, demi cari aman agar tak dibully prajurit senior lagi, Tierno pun menerima tawaran Kembrau. Di sisi lain, Bakari sedang mencoba pindah divisi jadi pekerja dapur. Ketika bertemu kepala dapur, dia langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Namun kepala dapur bilang kalau mau di posisi aman gak ada yang gratis. Biayanya 30 euro. Karena Bakari tak punya uang sebanyak itu, kepala dapur pun mengusir dan menyuruh kembali lagi bila uangnya udah ada.
Di tengah obrolan, mendadak ada serangan bom dari Angkatan Udara Jerman. Para prajurit lalu buru-buru berbaris menunggu instruksi. Saat berbaris, Bakari menghampiri dan memberitahu Tierno tentang rencananya pindah ke divisi dapur. Tapi waktu tahu semua uang putranya hilang dirampas, Bakari lemas. Tak lama kemudian Kapten datang. Kapten lalu memberi komando sambil menjelaskan kalau besok saat matahari terbit, mereka akan melakukan serangan dadakan. Jika berhasil mengalahkan pertahanan terakhir Jerman di wilayah perbukitan, maka Prancis sudah pasti akan memenangkan peperangan ini. Selesai memberi instruksi, seluruh pasukan pun berangkat. Sesampainya di medan tempur, para prajurit bersembunyi dalam parit sepanjang malam. Paginya saat matahari terbit, Kembrau langsung menyuruh pasukannya bersiap. Bakari yang ketakutan lalu menyuruh Tierno dan Adam berdoa bersama sebelum perang. Selama menunggu aba-aba, Bakari terus mengkhawatirkan Tierno. Ia tak peduli Prancis menang atau kalah, yang dia pikirkan hanyalah keselamatan putranya. Ketika Kembrau memberi komando, para prajurit pun mulai menyerang. Adam tewas terkena ledakan bom. Melihat temannya mati di depan kedua matanya sendiri, Tierno syok. Dengan penuh amarah, dia berlari menyerang. Pasukan Prancis gagal dan terpaksa harus mundur. Akibat kekalahan itu, banyak prajurit tewas. Melihat prajurit-prajuritnya putus asa, Kembrau berusaha menyemangati. Mereka harus tetap siaga sampai bantuan tiba. Ia lalu menyuruh Tierno berjaga mengintai pergerakan musuh. Pagi harinya, tanpa sepengetahuan Kembrau, Bakari bersama Tierno perlahan-lahan merangkak mengamankan jasad Adam untuk dikuburkan. Selesai mengubur dan mendoakan Adam, saat ingin kembali ke parit, Bakari tak sengaja melihat ada uang di saku salah satu mayat prajurit. Karena butuh sekali uang, meski merasa berdosa, Bakari terpaksa mengambilnya. Siang hari setelah tim bantuan tiba, pasukan Kembrau pun kembali ke markas. Sesampainya di markas, Bakari bergegas mencari kepala dapur. Tapi waktu bertanya, salah satu prajurit memberitahu kalau sekarang posisi kepala dapur sudah diambil alih oleh orang kulit putih. Dia juga cerita semenjak ganti kepala dapur, orang-orang kulit hitam jadi ditindas seperti budak. Bakari pun lemas. Satu-satunya harapan untuk menghindari perang kini telah hilang. Di sisi lain, di bar, Kembrau memanggil Tierno lalu memintanya menggantikan kopral yang kemarin gugur di medan perang. Walaupun ingin menolak, tapi karena perintah atasan, mau nggak mau Tierno terpaksa menerima jabatan itu. Tierno kemudian memberitahu sang ayah tentang jabatan barunya. Tierno di situ dilema. Jika sekarang dia menjabat sebagai kopral, maka otomatis ayah adalah bawahan yang harus menuruti perintahnya. Namun Bakari tak masalah. Asalkan putranya berada di posisi yang aman, ayah rela jadi bawahan. Ayah hanya minta agar Tierno tak lupa pulang. Ingat ibu sedang menunggu di rumah. Mendengar ucapan sang ayah, Tierno lega. Esok paginya setelah resmi menjabat sebagai kopral, Tierno diberikan seragam baru dengan baret merah di lengannya. Waktu memakai baju itu, Tierno merasa sangat bangga. Ini pertama kali dalam hidupnya dia bisa mencapai sesuatu. Ia tak menyangka ternyata seorang pemuda dari desa miskin bisa jadi kopral. Malamnya di kamar saat ingin tidur, Bakari dan Tierno yang rindu rumah saling cerita sambil membayangkan serunya bercanda bersama keluarga di rumah. Di tengah obrolan,
Tierno merasa khawatir. Selama mereka berdua tak ada di rumah, apakah ibu dan adiknya baik-baik aja? Bakari pun terdiam merenung. Pagi hari saat para prajurit sedang berlatih merangkak, Kopral Tierno mulai memberi komando. Melihat ayahnya tersangkut di kawat berduri dan terluka, waktu Tierno ingin menolong, Salif melarang. Salif mengingatkan, dalam kondisi sesulit apapun, seorang prajurit harus bisa mandiri. Salif juga menyuruh Tierno harus lebih tegas. Kopral nggak boleh lembek. Agar hubungan mereka tak ketahuan, Tierno terpaksa memarahi Bakari, lalu memerintahkannya merangkak ulang sekali lagi. Meski tersinggung di perintah putranya sendiri, Bakari tetap menurut. Sorenya selesai diobati, Bakari diam-diam menyelinap keluar markas untuk mencari jalan pulang. Ketika memeriksa rumah warga, dia tak sengaja bertemu seorang prajurit bernama Barim. Waktu tahu Bakari berencana kabur, Barim pun mengajak kerjasama. Mereka lalu sembunyi dan saling cerita alasan kenapa ingin kabur. Karena punya kesamaan, mereka berdua jadi akrab. Malam hari di kamar, Tierno datang minta maaf ke ayah tentang sikap kurang ajarnya tadi pagi. Melihat ketulusan putranya, Bakari memaafkan. Setelah baikan, Tierno menjelaskan kondisi terbaru di medan tempur dan memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk pulang hanyalah dengan memenangkan peperangan ini. Tak ada pilihan lain. Ia minta ayah mengerti dan berhenti berbuat nekat. Sebagai kopral, dia janji akan melindungi ayah sampai perang selesai, lalu kita bisa pulang bersama-sama. Namun Bakari menolak, resikonya terlalu besar. Ia kalau hidup, kalau mati dalam perang maka semua akan sia-sia. Dari awal tujuan kita adalah pulang, bukan perang. Ia tak rela bila salah satu di antara kita harus mengorbankan nyawa hanya demi membela Prancis yang telah bertahun-tahun menjajah negara kita. Mereka berdua pun berdebat. Hingga akhirnya karena kesal, Bakari mengusir putranya. Tierno lalu pergi ke bar untuk menenangkan diri. Di sana juga ada Kembrau. Sambil minum-minum, mereka berdua membahas strategi merebut wilayah bukit pertahanan Jerman. Kembrau merasa kekalahan Prancis kemarin pasti gara-gara kita menyerang musuh secara langsung dari depan. Agar tak terulang, Kembrau berencana mengubah taktik. Dia ingin membuat regu khusus berjumlah 10 prajurit. Nantinya mereka akan bergerak terpisah untuk mengambil alih pos komunikasi musuh. Jika berhasil mengacaukan komunikasi musuh, maka kita bisa menghancurkan pertahanan mereka dengan mudah. Kembrau lalu memerintahkan Tierno bergabung ke regu khusus buatannya. Selesai membahas strategi, Tierno nongkrong bersama para kopral lain. Di sisi lain, di jendela kamar, melihat putranya berubah, Bakari sedih. Akibat pergaulan, Tierno yang dulu anak baik-baik, sekarang jadi anak pembangkang yang suka minum-minum. Sebagai ayah, Bakari merasa gagal mendidik putranya. Keesokan malamnya, di tengah hujan deras, pasukan Prancis mulai bersiap menyerang pertahanan Jerman di wilayah perbukitan. Sesuai rencana, semua prajurit menunggu aba-aba di parit, sementara 10 prajurit terpilih termasuk Kembrau, Salif, dan Tierno bergerak diam-diam menuju pos komunikasi musuh. Melihat Tierno pergi, Bakari sangat khawatir. Setelah berjam-jam menunggu, karena Tierno masih belum kembali, Bakari nekat menyusul. Dia berusaha merangkak mendekati pertahanan Jerman. Namun perjalanannya terhenti gara-gara ada seekor rubah terjebak rantai duri. Bakari pun mencoba menolong. Saat berhasil lepas, melihat rubah itu bebas, Bakari tersenyum senang. Ia berharap semoga dia juga bisa bebas dan pulang ke rumah. Ketika kembali ke parit, Barim memberitahu kalau dia punya kenalan seorang prajurit yang bertugas mengangkut mayat. Prajurit itu bersedia membantu kabur, asalkan kita membayar mahal. Di tengah obrolan, Kembrau serta prajurit lain kembali. Ternyata mereka semua gagal dan terpaksa harus mundur. Waktu tahu Tierno tertinggal, Bakari marah sampai ingin menghajar Kembrau. Beruntung tak lama kemudian Tierno muncul sambil membawa Salif yang tertembak. Sayangnya nyawa Salif tak bisa diselamatkan. Karena tadi berani melawan atasan, Bakari jadi dihukum kurungan. Dalam
dalam ruang parit, Kembrau memanggil Tierno dan mengatakan dia sudah tahu kalau Bakari pasti ayah Tierno. Tierno di situ panik. Untungnya Kembrau tak mempermasalahkan. Ia mengerti wajar Bakari marah karena dia mengkhawatirkan putranya. Tapi dalam peperangan, sikap overprotektif Bakari bisa membahayakan prajurit lain. Jadi mau gak mau, Kembrau terpaksa harus memutuskan untuk memisahkan Bakari ke batalion lain. Mendengar keputusan itu, Tierno hanya bisa terdiam. Esok paginya saat kembali ke markas, karena sekarang posisi sersan kosong, Tierno diangkat jadi sersan menggantikan Salif. Sementara di tempat lain terlihat Bakari dan Barim sedang berencana mencuri uang di dapur. Setelah cukup lama mengintai, ketika petugas dapur pergi, mereka berdua pun mulai menggeledah. Mereka berdua berhasil kabur. Di tempat persembunyian, waktu Barim sedang menghitung uang hasil curian, Bakari terlihat syok. Seumur hidupnya baru kali ini dia mencuri. Siang hari waktu istirahat, Tierno serta para tentara lain saling ngobrol soal rencana mereka setelah perang berakhir. Kebanyakan dari mereka ingin tetap lanjut jadi tentara Perancis karena masa depan di sini jauh lebih terjamin daripada pulang ke desa. Tapi Tierno tak tertarik. Meski tawaran gaji sebagai sersan sangat menggiurkan, namun pulang dan berkumpul bersama keluarga jauh lebih menyenangkan. Besok paginya, Bakari yang curiga Tierno akan berbuat nekat seperti kemarin, diam-diam menyelinap masuk ke kantor Kembrau. Saat menguping rapat, ternyata kecurigaan Bakari benar. Kembrau, Tierno, serta kopral lain sedang mengatur ulang rencana mengambil alih pos komunikasi musuh seperti kemarin. Mereka juga membentuk regu khusus baru. Mendengar rencana Kembrau karena tak ingin putranya terlibat, Bakari langsung mempersiapkan cara untuk kabur sebelum perang nanti malam dimulai. Sore hari setelah persiapan selesai, Bakari pun mengajak Tierno kabur dengan cara menyusup lewat gerobak pengangkut mayat. Jika berhasil melewati penjaga, maka tinggal pergi ke pelabuhan, lalu naik kapal menuju Afrika. Namun Tierno tak mau ikut. Dia tak yakin bisa selamat sampai pelabuhan karena di sana juga dijaga ketat tentara Perancis. Melihat sikap putranya lagi-lagi ngelawan orang tua, Bakari terpaksa pakai kekerasan. Tuh bocah akhirnya mau nurut. Mereka lalu bergegas naik gerobak mayat yang sudah dipersiapkan. Beruntung saat melewati pos, penjaga tak curiga sedikit pun. Rencana pertama sukses. Namun setelah cukup jauh meninggalkan markas, ketika berhenti, Bakari kaget kenapa Tierno nggak ada. Prajurit pengantar mayat di situ memberitahu kalau sebenarnya dari tadi Tierno sudah lompat keluar dan kembali ke markas. Mendengar itu, Bakari istighfar. Karena takut Tierno ikut perang, Bakari menyuruh Barim melanjutkan perjalanan sementara dia akan kembali ke markas menyusul putranya. Saat malam tiba, di medan perang terlihat Kembrau, Tierno, serta para kopral bersiap-siap menyergap pos komunikasi Jerman. Sedangkan prajurit sisanya bersembunyi di parit menunggu aba-aba menyerang. Ketika semua siap, mereka pun maju. Di sisi lain, waktu baru sampai markas dan mendengar kalau Kembrau telah memulai penyerangan, Bakari pun panik lalu buru-buru menyusul. Saat mendekati pos komunikasi musuh, terlihat ada banyak korban berjatuhan.
Meski ketakutan dan cuma punya pisau, tapi demi menyelamatkan putranya, Bakari memberanikan diri menyusup. Alhamdulillahnya, Bakari berhasil membebaskan Tierno sekaligus Kembrau. Waktu ingin membawa Tierno pergi, Kembrau melarang sambil menodongkan senapan dan mengancam akan menembak bila melawan perintah atasan. Apapun yang terjadi, misi harus tetap diselesaikan. Mendengar ancaman Kembrau, Bakari tak peduli. Ia lalu lanjut pergi membawa Tierno. Namun di tengah pelarian, Bakari tertembak. Melihat sang ayah terluka, Tierno berusaha membangunkan. Tapi karena peluru menembus organ vital, Bakari tak sanggup lagi berdiri. Dalam kondisi sekarat, Bakari masih tetap memikirkan putranya. Ia berkata, "Pulanglah nak, di rumah ibu sedang menunggu kepulanganmu." Mendengar ucapan sang ayah, Tierno menangis dan memeluknya. Meski perih, dia memilih menurut. Ia terpaksa pergi meninggalkan ayahnya. Melihat kepergian Tierno, Bakari berdoa, semoga putranya bisa bebas dari kejamnya peperangan ini. Beberapa hari kemudian, setelah Perancis berhasil memenangkan perang, Tierno diberi medali penghargaan atas jasanya membela Perancis. Tapi Tierno tak terlihat bahagia sama sekali. Di momen itu, Tierno hanya bisa menangis sambil mengingat betapa besarnya pengorbanan sang ayah demi melindunginya. Orang yang pantas mendapatkan medali ini harusnya bukan dia, tapi ayah. 1 bulan berlalu, Tierno akhirnya pulang ke rumah. Melihat kepulangan putranya, ibu langsung memeluk erat. Namun ketika tahu ayah gugur dalam peperangan, ibu dan adik-adik pun sedih. Sambil memeluk adiknya, Tierno berkata ayah tak gugur sia-sia. Dia gugur sebagai pahlawan untuk anak-anaknya. Tierno janji, mulai sekarang dialah yang akan menjaga keluarga, menggantikan sang ayah. Film berakhir.